Torekoh itu artinya jalan menuju Allah. Perjalanan ibadah penghambaan diri pada Allah itu tidak lepas dari syariat, hakikat. Torekoh, ihsan. Syariat itu isinya hukum Islam. Hakikat itu isinya hukum iman. Torekoh itu menjalankan syariat dan hakikat secara bersama-sama, dan ihsan adalah arah yang dituju, yaitu memperbagus ubudiyah atau pelayanan kita kepada Allah. Ibarat sebuah perjalanan menggunakan mobil dari Surabaya ke Jakarta, mobilnya tidak cuma bodi tapi juga ada mesinnya. Kalau cuma lahirnya atau bodinya syariat, tidak akan berjalan selayaknya mobil. Begitupun jika sudah ada bodi dan mesinnya, menjalankannya harus diperbaiki agar semakin baik perjalanannya. Jadi ibadah itu bukan hanya lahiriah saja, tapi juga batiniah dan juga terus diperbaiki. Contohnya ibadah sholat. Syariatnya sholat itu yang sifatnya kelihatan seperti takbiratul ihram, baca fatihah, rukuk, iktidal, sujud, dan seterusnya, dan hakikat itu yang sifatnya tidak kelihatan. Hakikat sholat itu ya kalau dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat Toha 14. Jadi hakikat sholat itu ya ingat Allah, dan ibadah sholat itu terus diperbaiki sampai sholat itu bisa husuk dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Menjalankan torekoh itu artinya juga menempuh jalan ruhani, jalan hakikat atau kebenaran. Belajar hakikat dengan belajar syariat itu berbeda. Kalau syariat itu hampir kepahamannya karena 100% mempelajari atau penjelasan karena isinya hukum-hukum Islam. Tapi kalau hakikat kepahamannya dari 10% teori atau penjelasan dan sisanya dari praktek menjalankan amaliyah, seperti tulisan ini namanya udah syariat karena sebuah penjelasan. Syariat yang membahas torekoh atau hakikat bisa masuk dalam kategori bagian ilmu tasawuf. Jadi kepahaman hakikat itu bukan dari banyak membaca atau mempelajari, tapi dari seberapa hati kita bersih. Kebersihan hati itu dari kita menjalankan amaliyah zikir dan pengupukan amaliyah zikir dari ketaatan pada guru mursyid. Semakin bersih hati kita, maka akan semakin paham. Aku ibaratkan hati itu sebuah danau yang kotor penuh sampah yang tidak kelihatan isi danaunya, sedang orang mengatakan katanya di dalam danau itu ada ini itunya. Tapi itu katanya. Tapi kalau danau itu bersih bening terkena cahaya matahari bakal kelihatan isinya, ternyata benar ada ini itunya. Jadi timbulnya yakin atau iman, hakikat itu isinya iman. Kalau hati kita bersih hati, kita akan diliputi sifat terpuji seperti sabar, tawakal, ridho, ikhlas, qanaah, syukur, istiqomah, tawadhu, suka sedekah, dan sifat terpuji lainnya. Dan itu isinya iman semua. Dan mendapatkan sifat-sifat itu tidaklah mudah, karena butuh proses panjang penggemblengan hati, tapi karena terus digembleng dan selalu mendapatkan solusi dari Allah karena selalu berzikir atau menyerahkan diri pada dan Allah. Dan Allah menanggung siapa yang berserah padanya, maka akan timbul hasil dengan berzikir hati akan jati tenang. Tapi jika hati kita kotor atau berpenyakitan, isinya hanya sifat-sifat buruk yang sifatnya yang tidak tenang, mudah marah, mudah tersinggung, mudah benci, sering berprasangka buruk, iri, dengki, sombong, hasad, merasa lebih baik dari orang lain, penyumpah. Dan itu semua sifat setan. Setan telah bersemayam santai di dalam hati. Hidup dengan isi hati seperti itu tidak akan pernah tenang. Jika menyadari seperti itu, jika punya akal sehat pasti akan membersihkan hatinya. Orang yang rajin mandi itu dialah yang merasa dan sadar bahwa dirinya kotor, karena selalu berkeringat dan terkena debu.